Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di video podcast saya di YouTube channel saya Suharyanto Putra. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ini temanku waktu di Indonesia mengajar, gitu. Tapi menarik banget. Beliau ini nanti beliau akan kenalan lah gitu. Tapi yang gue kenal adalah beliau ini seorang public speaker gitu. Salah satunya public speaker. Dia juga belajarnya jurusan komunikasi gitu. Pernah di TV juga gitu ya. Kalau dulu zamannya Net TV lagi moncer-moncernya tuh, ini Kak Fahmi ada di bagian di Net TV itu gitu. Terus sekarang juga punya kesibukan untuk ngajar public speaking gitu ya untuk anak-anak, dan mungkin buat juga di organisasi yang lain. Makanya gua invite spesial nih buat teman-teman semuanya untuk kita kupas yuk, kita bedah gitu ya ilmunya Kak Fahmi, pengalaman Kak Fahmi terkait dengan public speaking gitu. Tapi biar gua nggak lama-lama ngomongnya gitu, pokoknya hari ini kita kupas tuntas soal public speaking. Nah, kita pengen kenalan dulu ya sama Kak Fahmi. Boleh Kak Fahmi kenalin diri gitu, supaya teman-teman di sana lebih kenal nih sama Kak Fahmi. Oke, thank you Kak Suhar. Halo teman-teman semuanya. Waduh, ini suatu kehormatan ya dapat panggung di tempatnya Kak Suhar. Oke, teman-teman, kenalin saya Fahmi. Sekarang bekerja di salah satu NGO yang fokus di kepemimpinan pendidikan ya. Boleh sebut nama nggak sih? Namanya boleh aja dong. Namanya Inspirasi gitu teman-teman. Jadi sekarang sibuk di situ, selain jadi fasilitator juga dampingin Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Kemudian di samping itu lagi ada pekerjaan atau hobi mungkin ya, ngajar public speaking dan juga podcasting gitu sih Kak Suhar. Itu aja mungkin ya. Oke, baik. Jadi nggak salah ya teman-teman ya, saya undang Kak Fahmi ini karena background-nya beliau tadi dan kesibukannya memang cocok banget ngomongin public speaking. Nah, Kak Fahmi, gue pengen tahu nih gitu kan. Kalau Kak Fahmi pernah cerita ke aku kan sebenarnya nggak ujuk-ujuk nih ya, nggak ujuk-ujuk langsung jadi seperti ini gitu. Apalagi kalau kita ngomongin public speaking gitu ya. Aku juga menyadari dulu gue bukan orang yang sebenarnya nyaman untuk ngomong di depan umum. Bahkan ketika mau nanya atau ngasih pendapat, itu mikir dulu, gue mau ngomong apa ya gitu ya. Bukan ketika kita dikasih kesempatan, kadang-kadang kita grogi untuk menyampaikan gitu ya. Tapi kan gue ngelihat nih Kak Fahmi sekarang udah belajarnya komunikasi, itu kan udah ahlinya banget lah ngomongin communication skill dan seterusnya. Terus memang sekarang panggungnya juga dari panggung ke panggung juga memang juga public speaking gitu. Nah, boleh diceritain nggak waktu belajar public speaking itu prosesnya gimana gitu? Mungkin supaya teman-teman di sana juga terinspirasi ya bahwa proses itu penting gitu ya, nggak ujuk-ujuk orang jadi jago gitu kan public speaking. Gimana Kak? Betul sih. Sebenarnya sampai sekarang pun aku masih belajar terus ya Kak ya. Jadi public speaker itu juga sampai saat ini juga masih ada grogi-groginya ketika harus ngomong di depan umum gitu ya. Walaupun mungkin kata orang jam terbangnya udah tinggi, tapi nggak juga sebenarnya. Kalau ngomongin jam terbang juga nggak tinggi-tinggi banget juga. Tapi aku menyadari bahwa dulu memang ada keinginan dari aku sendiri gitu. Jadi awalnya justru aku adalah orang yang sangat introvert gitu ya, sangat tertutup, bahkan untuk ngomong di depan umum itu dulu pernah banget ngalamin ketika ngomong di depan umum cuman mingkem doang dan hanya keringat-keringat basah yang bercucuran gitu kan. Itu sempat banget ngalamin, bahkan sampai sekarang pun masih sering mengalami hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi dulu berawal dari apa ya, mungkin aku tuh bisa beraksi ketika dengan orang-orang yang justru tidak aku kenal. Jadi dulu pencapaiannya ketika di kuliah kali ya. Yang paling melekat di benakku adalah ketika SMP. Waktu itu ada salah satu guru bahasa Inggris, ingat banget waktu itu sempat ngomong, pokoknya nanti kalau udah di SMA atau di kuliahan kamu harus aktif dan bisa ngomong di depan umum, karena itu bisa
bisa banget ngebantu kita untuk dapat banyak kesempatan kayak gitu kan. Nah itu tuh teringat terus gitu ya sampai SMA. Nah waktu itu SMA aku juga sedikit aktif gitu ya, belum yang aktif banget di organisasi. Sempat juga jadi ketua salah satu organisasi di sekolah SMA waktu itu, tapi lagi-lagi karena dijebak waktu itu, jadi merasa tidak aktif juga. Nah, setelah keluar dari zona nyaman, artinya keluar dari kota gitu ya, aku dari Pekalongan kemudian kuliah di Semarang. Nah, di situ aku mulai mencoba untuk mencari jati diri dalam tanda kutip. Aku pengen nih belajar public speaking, nah makanya aku belajar ilmu komunikasi. Awalnya aku pengen belajar psikologi karena sama kayak Kak Suara, saya seneng dengerin orang cerita gitu kan. Kayaknya enak ketika jadi teman apa ya, pelacur dalam artian pelayan curhat ya waktu itu ya. Iya. Konotasinya nggak negatif ke sana. Nah itu jadi awalnya pengen jadi psikolog gitu, tapi karena waktu itu di SMA banyak sekali teman-teman yang daftar PMDK ya saat itu namanya ya, ke psikolog. Wah ini kayaknya sayangannya akan berat gitu, jadi aku banting setir kayaknya ilmu komunikasi juga cocok nih gitu. Nah ternyata di komunikasi juga jauh lebih banyak peminatnya, akhirnya sama-sama nggak dapat PMDK tapi aku tetap pengen ke komunikasi. Nah disitulah di Undip waktu itu aku belajar banyak tentang public speaking. Karena di kuliah itu memang ada mata kuliah public speaking. Oh, ada materinya jadi, khusus ya? Iya, ada khusus, kalau nggak salah 2 SKS. Itu ada materi khusus tentang public speaking. Nah, aku di situ mulai belajar gitu, gimana cara jadi public speaker. Nah, dulu juga nggak langsung ujuk-ujuk bisa. Nah, prosesnya itu kayak belajar di perkuliahan dulu, diawali dari aku menetapkan diri untuk harus bertanya gitu ketika ke dosen, ke mata kuliah apapun minimal 1 pertanyaan gitu. Jadi aku tulis dulu tuh, jadi kalimatnya udah bagus, udah rapi, tapi kadang-kadang mau ngangkat tangan itu juga setengah mati ya. Jadi ya udah mengalami hal yang semacam itu juga. Ketika udah angkat tangan, oke, pahami pertanyaannya apa? Apa ya Mas, tadi kayak lupa terus blank gitu tuh sering banget dulu. Itu betul. Juga kejadian. Tapi belajar. Nah waktu itu juga di public speaking, kelas public speaking itu kita juga ada perlombaannya. Jadi memang dosennya ngefasilitasin mahasiswa buat ada semacam ajang pertunjukan gitu ya. Nah di situ kita dibagi ke beberapa public speaker. Jadi ada yang jadi penceramah, ada yang jadi lecturer atau dosen, ada yang jadi presenter karena komunikasi juga dekat sama itu ya. Terus ada beberapa macam, ada motivator, kemudian ada kampanye, orang yang berkampanye gitu. Nah waktu itu aku jadi penceramah gitu ya, karena mungkin belajar dari lingkungan juga. Kebetulan juga banyak saudara-saudara yang juga penceramah, jadi dari segi look segala macam juga ala-ala jadi penceramah. Ternyata di situ dapat juara 2 waktu itu sih, juara 2 dan dari situ mulai belajar dan dapat masukan banyak banget dari dosen-dosen. Jadi kayak ala-ala ajang pencarian bakat gitu Kak di kampus. Waktu itu ada 3 dosen ngasih banyak masukan, Fahmi kamu bagusnya ini itu segala macam. Terus dari situ aku mulai minat gitu lebih dalam lagi, akhirnya aku masuk ke radio gitu kan. Aku rasa radio ini cocok banget untuk orang-orang seperti aku waktu itu, karena introvert dan gak akan dilihat banyak orang kan, cuma suara kita aja yang mengudara. Tapi itu membantu kita nyusun kalimat yang efektif seperti apa, berkomunikasi yang baik. Nah, belajar dari situ, kemudian masuk broadcasting, dan akhirnya pelan-pelan mulai ada job nge-MC seperti itu sih Kak. Jadi awalnya perjalanannya seperti itu gitu. Sekarang malah lebih enjoy-nya ke fasilitator ya. Fasilitator mungkin kalau kita tahu kan lebih nggak banyak ngomong sebenarnya kan, tapi kita coba fasilitasi kegiatan biar berjalan lebih efektif gitu. Cuman ngebantu, sebenarnya kita ngebantu aja gitu kan, orang-orangnya udah pada jago, udah pada pintar sebenarnya gitu sih Kak. Oke, ya mantap banget teman-teman. Tadi udah dengar sendiri ya perjalanannya gitu ya, dari SMP, SMA, kuliah, terus sampai sekarang jadi fasilitator. Tapi memang sekarang fasilitator atau public speaker, fasilitator lah nama sekarang kayak gitu ya. Itu juga memang salah satu profesi yang sebenarnya bisa dipilih juga ya gitu. Tapi dari ceritanya Kak Fahmi tadi aku belajar soal beberapa hal lah gitu. Yang pertama adalah sebenarnya
soal mindset ya. Itu tadi Kak Fahmi mau menanamkan mindset bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya gitu ya, lo belajar public speaking deh gitu, nanti once lo belajar public speaking akan ngebuka banyak jalan nih gitu. Nah itu akhirnya tertanam kan terus gitu ya dalam dirinya Kak Fahmi, dalam mindsetnya Kak Fahmi, dan jadi beliefnya, oke, berarti gue harus belajar public speaking. Nah akhirnya ketemu satu momen di mana kuliah itu ada mata kuliahnya juga, terus ditambah lagi ada penguatan waktu ada lomba-lomba di kampus, sehingga membuat kita jadi apa ya, jadi jatuh hati lah gitu ya, semakin penasaran untuk mencoba gitu. Dan berarti kalau gua simpulkan Kak, bahwa public speaking itu awalnya mindsetnya harus ditata dulu ya. Itu ditata bahwa itu sesuatu hal yang bisa dipelajarin. Sesuatu hal yang sebenarnya proses yang harus kita lakuin gitu. Terus yang kedua tadi adalah kita harus mencoba gitu. Tadi Kak Fahmi kan cobanya tadi ada, memang di kuliah ada tugas-tugasnya mungkin, terus ada kayak event gitu ya, pencarian bakat gitu, terus akhirnya udah mencoba sekali, terus akhirnya nyoba lagi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak gitu ya, mindset apa sih yang harus kita miliki nih sebagai seorang yang akan belajar public speaking atau lagi pengen meningkatkan kemampuan public speaking? Oke, yang pertama emang kita mesti tahu kalau public speaking itu penting gitu ya, apalagi di era sekarang. Kalau kita baca banyak referensi di internet itu, salah satu keahlian yang harus dan wajib banget dimiliki kan public speaking sebenarnya ya, apalagi di era sekarang. Dan aku rasa beberapa tahun kemudian juga masih akan sangat perlu gitu kan, apalagi pandemi sekarang gitu ya, juga perlu gitu ya, banyak inovasi-inovasi baru ketika kita harus berpublic speaking, apalagi misalkan seperti sekarang semua YouTuber gitu kan, itu juga core-nya adalah dari public speaking sebenarnya kan. Itu yang harus ditanamkan benar-benar sih, karena aku dulu berkeyakinan bahwa ketika kita bisa public speaking itu memang beneran membuka banyak kesempatan. Satu, kita secara pengembangan diri itu kita bisa jadi lebih adaptif gitu. Percaya nggak percaya, ketika teman-teman menguasai public speaking itu sangat bisa jadi pribadi yang adaptif gitu. Sesimpel misalkan ketika kita jadi MC gitu ya, kita tuh kadang harus menyesuaikan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua misalkan, atau seumuran, itu kan diksi-diksi ataupun kata-kata yang harus dipilih itu juga harus disesuaikan ya, artinya kita juga adaptif di situ. Kemudian selain itu juga pakaian misalkan ya, cara kita berpakaian itu juga bisa menunjukkan bahwa kita juga pribadi-pribadi yang adaptif. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang aku percayai membuka banyak kesempatan, dan semua profesi yang ada di dunia ini itu membutuhkan public speaking, ya nggak sih? Coba deh, pemain sepak bola betul. Ya kan butuh public speaking, dokter juga butuh ketika mau menyampaikan ke pasien. Bahkan dokter-dokter sekarang kalau tidak punya kemampuan komunikasi yang bagus pasti bakal ditinggalin pasien-pasiennya kan, bakal disebelin gitu, terutama dokter-dokter obgyn gitu kan, harus bisa gitu ketika ngomong ke pasiennya dengan santun dan lain sebagainya. Profesi apapun, bahkan seniman sekalipun yang melukis pun dia juga harus bisa public speaking, karena once dia harus menjelaskan ini konsep gambar apa abstrak, itu kan juga mesti punya kemampuan public speaking. Nah itu yang jadi belief aku hingga akhirnya kesini pekerjaanku ternyata mungkin semesta mendukung ya kayak, jadi nggak jauh-jauh dari kerjaan public speaking gitu, walaupun udah beberapa kali nih keluar masuk perusahaan gitu kan. Dulu di awal kita pernah jadi guru gitu kan guru pasti public speaking gitu kan. Kemudian aku sempat di TV, di radio, itu juga nggak lepas dari public speaking, dan itu membuka jejaring sih akhirnya yang aku rasakan, bahkan kesempatan itu jauh di luar bayangan aku gitu, Mbak. Dan sekarang ketika aku flashback lagi, aku bisa bilang ke guruku waktu itu ya, aku masih ingat banget namanya, mungkin guruku pun mungkin nggak sadar kalau dia pernah ngomong itu, tapi efeknya luar biasa sampai sekarang. Ketika dia tahu pun dia mungkin nggak sejauh itu mau nunjukin, tapi aku dapat lebih gitu dari apa yang dulu aku bayangkan ketika SMP. SMP kan paling apa sih Kak? Paling taunya ya udah lo berorganisasi, lo aktif, udah gitu aja kan. Dulu waktu SMP kan. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu aku dapat banyak hal sih. Dan jejaring itu salah satu yang menurut aku sampai sekarang aku ketika ngelamar pekerjaan pun nggak lewat yang ya ada temen yang ngasih tahu, ini ada lowongan, lo daftar deh. Itu kan juga salah satu informasi dari jejaring yang kita punya ya.
Nah itu yang aku dapetin sih gitu. Yap, oke, thank you Kak. Jadi menarik banget. Jadi yang perlu ditanamkan tadi ya, bahwa apapun profesinya itu butuh public speaking gitu ya, bahwa skill public speaking ini penting banget, essential banget buat kita selama hidup lah gitu. Dan ditambah lagi sebenarnya kita semuanya punya modal ya Kak ya, karena kan semua orang bisa ngomong gitu kan, tinggal sebenarnya mau memberanikan diri nggak sih ngomong di depan banyak orang gitu. Karena ada orang yang sebenarnya lebih nyaman untuk ngomong berdua, tiga gitu, tapi once misalkan dikasih kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang, mungkin gitu ya mereka akan belajar. Nah Kak, oke, aku juga pernah gitu ya waktu itu kalau ngomongin public speaking sih waktu di Pare dulu, mungkin Kak Fahmi juga, aku nggak tahu pernah ke Pare atau enggak ya. Pernah. Kelas bahasa Inggris di Pare tuh dulu tuh ada kelas public speaking juga gitu. Jadi memang ada kelas public speaking bahwa di endingnya itu memang akan ada challenge di mana kita dikasih waktu 5 menit gitu ya untuk public speaking itu apapun. Mau temanya apa yang seperti Kak Fahmi bilang tadi sih gitu. Terus akhirnya dipilihlah juara 1, juara 2 gitu. Nah, itu yang akhirnya kayak kita tuh harus nyari harus nyari panggung lah gitu ya, nyari panggung sendiri gitu supaya kita latihan. Dan mungkin panggungnya ada tips gak sih dari Kak Fahmi ya ketika kita pengen nih gitu, pengen belajar public speaking gitu, mulainya itu startingnya dari mana Kak gitu? Apakah langsung ke panggung-panggung kayak tadi atau ya udah di kelas dulu atau gimana? Mungkin dari pengalamannya Kak Fahmi atau dari kuliah waktu itu dari dosennya mungkin bisa ngasih di-share ke teman-teman nggak? Oke, kalau iya betul sih itu kita mesti cari media untuk kita bisa belajar lebih gitu. Kalau mungkin untuk sekarang sebenarnya kita bisa banget memanfaatkan yang pertama banyak media ya, seperti YouTube, media sosial, Instagram, kemudian podcast gitu ya. Nah kalau aku sekarang memang lagi suka banget sama podcast ya itu jadi medianya adalah lewat podcast. Nah sejujurnya nih Kak, aku tuh orang yang sebenarnya kurang percaya diri ketika harus tampil di depan banyak orang, baik secara look di YouTube. Makanya dari dulu pengen bikin YouTube tapi kayak malu gitu karena nggak enak ketika lebih pede ketika suaraku didengar daripada wajah gitu secara penampilan gitu. Nah itu disesuaikan sih. Yang pertama teman-teman mesti kenal sama bakat kita ya atau minat atau apa ya kebutuhan kita lah, sebenarnya kita pengen apa dulu sih gitu ya, itu mesti tahu gitu kan. Kemudian ketika kita udah kenal, oh ya aku memang suka tampil di depan, kemudian aku suka dengan diperhatikan banyak orang. Nah oke, jadi setelah itu kita akan tahu media apa yang cocok. Nah kalau aku dulu ketika kuliah gitu ya, di kuliah itu karena memang dulu kerja di radio, kemudian ada banyak kesempatan sih Kak, event-event yang akhirnya manggil kita untuk jadi MC misalkan seperti itu ya. Kemudian teman-teman nikahan, kemudian ya udah kita juga ikut jadi MC di pernikahan itu. Jadi kalau aku dulu apapun kondisinya ataupun apapun eventnya aku ambil aja karena tujuannya memang untuk belajar dan jam terbang kayak gitu ya. Jadi acara seminar oke, acara wedding oke, acara yang cuman dangdutan juga oke aku ambil karena ya udah buat kita belajar yang tadi Kak Swar bilang ya, cari panggung kayak gitu. Nah itu aku ambil semuanya Kak. Pokoknya setiap ada kesempatan aku yain dulu, walaupun aku dulu seringnya ketika MC itu pasti ada salah satu challenge yang selalu aku hadapi bahkan sampai sekarang, itu masalah kostum Kak. Jadi ketika bicara tentang kostum atau outfit, aduh aku mau pakai baju apa, itu salah satu yang menjadi challenge aku sampai sekarang. Makanya kadang-kadang kalau misalkan diminta jadi MC, misalkan MC nikahan gitu ya, aku selalu bilang aku nanti pakai kostum apa. Iya, kalau nggak bilang atau enggak biar aman kayak ya udahlah lo pilihin deh kostumnya buat gue gitu kan. Jadi biar langsung aku pakai atau disediain nggak, kalau misalkan enggak ya udahlah pakai apa. Bahkan mau pakai jas aja kadang-kadang ini jasnya udah pas atau belum sih. Aku adalah orang yang nggak bisa stylish gitu ya, jadi itu jadi salah satu challenge aku. Nah makanya ketika itu pun yang membuat aku kurang percaya diri ketika harus dilihat banyak orang gitu, karena aku mikirnya namanya performer gitu ya, paling enggak bajunya harus banyak gitu kan, kemudian harus match lah, nggak harus bagus-bagus banget tapi harus match gitu kan. Nah hal-hal itu yang jadi PR buat aku. Makanya ketika ada MC kadang-kadang baju satu
itu aku akan perhatikan. Kalau nggak bisa beli baju baru, aku akan cari tahu ini temanku dari circle yang berbeda. Oke, aku pakai baju yang sama nggak apa-apa deh kayaknya. Karena yang kemarin kayaknya tanggapannya oke, jadi ya udah feedbacknya karena oke, aku pakai lagi. Nah kadang-kadang aku seperti itu gitu. Atau kayak ya udah aku cari alternatif yang itu bisa simple aja. Gitu sih Kak. Jadi medianya adalah ambil kesempatan sebanyak mungkin. Kalau dulu iyain dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin udah mulai dipilih-pilih karena mungkin kalau semakin kesini kan kita sudah semakin spesialisnya kemana gitu ya. Jadi pasti sudah mulai memilih-milih event-event tertentu yang kita bisa pede dan lebih dapat value-nya di situ, maka aku akan lebih pilih. Tapi kalau misalkan aku nggak tahu materinya ataupun value aku nggak di situ, ya aku berani bilang nggak bisa gitu, daripada nanti malah kacau acaranya. Gitu sih. Oke, Kak, thank you. Tapi apa ya, mungkin ini tadi kan Kak Fahmi bilang bahwa agak nggak nyaman nih tampil di depan umum karena dilihatin banyak orang. Berarti ini pertama kali nanti bakal nongol di YouTube ya Kak ya. Dan semoga nanti bisa membuat Kak Fahmi ketagihan. Tapi memang Kak Fahmi jago banget lah kalau ngomongin podcast gitu, apalagi ngomongin dongeng, ngomongin radio gitu udah. Aduh, suaranya itu bulat, enak banget untuk didengerin gitu ya sebagai pemirsa di sana. Tapi benar kok Kak. Jadi kan waktu itu Kak Fahmi pernah ini ya, waktu aku di Unit Plaza dulu ya. Jadi Kak Fahmi pernah apply dan temanku tuh komennya sama Kak. Ih, suaranya bagus banget gitu. Jadi oh ya pantas ya dia penyiar radio dan seterusnya gitu. Dan memang ya itu spesialisasinya Kak Fahmi gitu dan itu bisa menjadi selling point. Nah, oke. Jadi teman-teman ambil kesempatan sebanyak mungkin gitu ya. Kalau ada kesempatan apapun. Dan kalau aku paling ke teman-teman tuh selalu gini. Ketika misalkan ada kesempatan, kalau Kak Fahmi tadi kan MC-nya langsung di nikahan, acara-acara event-event gitu ya. Mungkin sesimpel ketika misalkan ada acara organisasi gitu ya. Betul. Itu bisa diambil gitu ya. Ketika harus ngasih sambutan, harus jadi MC, jadi moderator ketika seminar gitu. Atau webinar itu diambil aja Kak ya gitu. Karena dari situ akan belajar banyak, karena dari event satu ke event yang lain tuh kita ngerasanya bahwa karena pesertanya beda, topiknya beda gitu kan. Jadi itu juga menjadi tantangan kan, bagaimana kita menyesuaikan pesertanya. Kalau anak-anak gimana, ibu-ibu gimana gitu kan, kalau bapak-bapak gimana gitu. Terus kalau ini acara kan Kak Fahmi misalkan nge-MC anak ulang tahun, nge-MC nikahan sama nge-MC acara yang party kan beda ya gitu. Jadi itu juga akan mengasah kemampuan kita ya Kak ya. Betul. Sepakat sih Kak. Jadi emang kalau konteksnya masih belajar, aku rasa ketika misalkan ada kesempatan ambil, ketika misalkan belum ada kesempatan ya kita ciptakan kesempatan itu gitu. Misalkan ya bikin di media sosial, di YouTube, kemudian di podcast apapun gitu ya. Atau bahkan di status WA kita juga bisa kan sebenarnya kan. Kita rekam-rekam aja gitu kan. Pasti akan ada banyak yang komentar dari koneksi kita gitu kan. Kemudian dapat masukan, dapat feedback, kita coba perbaiki lagi, kita ambil. Sekarang tuh kayak dunianya creator gitu ya, jadi sebenarnya apapun medianya bisa diciptakan gitu sih. Iya. Berarti tadi kalau ngomongin misalkan minta feedback dan seterusnya, mentor itu juga penting ya Kak ya untuk kita belajar public speaking ya. Jadi at least kita dapat komen lah, feedback dari yang lain supaya kita nextnya jadi lebih baik gitu ya Kak. Nah kalau ngomongin sosok mentor, Kak Fahmi ada mentor khusus gak waktu itu ya ketika belajar, atau mentornya siapa aja nih yang ada di sekelilingnya Kak Fahmi atau gimana? Kalau aku sih nggak ada mentor secara khusus gitu ya, cuman aku punya beberapa public speaker yang memang aku idolakan gitu ya. Paling nggak ketika misalkan ngebawain satu acara itu, aku pengen kayak itu. Paling nggak punya satu sosok idola yang biar kita jadi ada benchmark gitu. Paling nggak nyari pola dulu gitu ya. Model dulu gitu kan, itu menurut aku penting ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa dengan stylenya aku seperti ini, misalkan ketika jadi pembicara atau MC atau sebagainya, misalkan aku adalah MC yang komedian misalkan seperti, atau aku adalah MC yang sosok yang cool aja gitu, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau aku dulu aku menyukai semua pembicara sih. Bahkan Kak Suhar pun ketika ngomong di depan umum tuh aku adore gitu loh, kayak wow, bagian ini aku bisa tiru nih nanti suatu saat ketika aku mau show misalkan seperti itu. Itu setiap orang, bahkan dulu ketika di Indonesia mengajar ya,
teman-teman family itu kan orang yang luar biasa semuanya. Bahkan aku setiap orangnya itu aku punya idola masing-masing gitu. Oh oke, dalam hal ini aku suka dia ngomong seperti ini. Oh ketika dia menyusun kalimat aku suka orang itu. Oh dia PD-nya dapat di situ. Nah itu aku suka sih dengan orang-orang seperti itu. Misalkan kalau artis, let's say dulu itu karena aku di dunia radio dan televisi ya suka banget sama Indy Barens gitu, kemudian Alvin Adams gitu, ketika membawakan tuh enak aja gitu. Najwa Shihab juga jadi salah satu favorit aku juga. Jadi ya semuanya bisa dijadikan idola gitu kan. Nah, aku jadi ingat salah satu quote dari produser aku dulu waktu di radio. Sebenarnya kita tuh bisa belajar dari siapapun. Kita bisa belajar dari bagusnya orang, dan kita juga bisa belajar dari kesalahannya orang gitu kan. Kalau bisa bagusnya orang berarti kita bisa niru sosok bagusnya itu. Tapi kalau misalkan kita belajar dari kesalahan orang kan juga kita bisa mikir bahwa oh aku nggak akan pernah jangan sampai kita ngelakuin kesalahan itu gitu ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa dibuat jadi mentor sih tanpa secara langsung pun gitu ya. Gitu kan. Iya, sepakat banget, Bang. Suka banget dengan quote itu ya, bahwa kita bisa belajar dari siapapun. Oke, Kak Fahmi, ini kita ngomongin lebih teknis ya, Kak, ya, gitu. Tadi kan mindset udah kita pelajarin gitu ya, terus beberapa tips awal-awal gitu ya untuk mengembangkan public speaking tuh tadi kita udah diskusiin bahwa ya udah ambil kesempatan aja gitu. Terus kita bisa belajar dari siapapun sebagai mentornya kita. Terus kalau kita ngomongin teknis nih, Kak, gitu ya, ketika kita ngomong gitu ya public speaking itu ada urutan-urutannya nggak sih, Kak? Ada pakem-pakemnya nggak yang harus kita ikutin gitu? Mungkin Kak Fahmi bisa sharing tuh, boleh, Kak? Oke, kalau secara umum sih sebenarnya berbicara di depan umum itu ada 3 ya. Yang pertama pembukaan, isi, sama penutup. Udah kayak gitu aja. 3 hal. Nah, tapi membuat bagaimana 3 hal itu menjadi menarik gitu. Nah, dari segi pembukaan, itu kita mengenal istilah namanya bank opening gitu. Jadi kita mesti membuka satu pembicaraan dengan hal yang menghentak ataupun yang mengagetkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah biar audiens kita juga dengerin kita dari awal sampai akhir. Nah, bahkan kalau misalkan di komunikasi itu ada, ini teorinya beda-beda ya, Kak ya. Ada misalkan bilang bahwa 20 detikmu itu sangat berharga di awal. Ada yang bilang 1 menitmu itu berharga juga di awal. Intinya adalah ya udah menit-menit awal itu adalah menit-menit yang krusial buat kamu untuk nge-grab attention orang-orang. Jadi buatlah 1 menit pertama itu jadi 1 menit yang menyenangkan buat orang lain. Nah, caranya seperti apa? Bisa banyak hal. Misalkan dengan pantun gitu ya. Orang-orang suka pakai pantun kan. Jadi orang-orang pada apa nih gitu kan, langsung pada aware gitu. Terus dengan kata-kata ataupun kata mutiara. Najwa Shihab selalu mengawali dengan seperti itu kan, dengan kata-kata yang berima dan berirama. Itu sangat menarik sehingga kita bisa langsung pay attention ke Mbak Nana gitu kan, dan pengen tahu pesannya apa sih sebenarnya. Dan hal-hal lain misalkan dengan data-data statistik gitu kan yang menunjukkan wow misalkan tentang data apa yang gap satu dengan gap lain gitu, sehingga membuat orang jadi oh ini menarik nih omongannya. Nah, hal yang seperti itu bisa teman-teman sampaikan di awal gitu, atau bahkan dengan lelucon ataupun atraksi apa begitu ya, sesuai dengan konteks terutama ya, sesuai dengan apa yang diomongkan, silakan bisa dilakukan untuk grab attention itu. Nah, itu namanya bank opening. Nah, setelah itu baru di isinya. Nah, orang itu kan lebih suka mendengarkan informasi-informasi yang istilah sekarang itu daging semua gitu ya, Kak ya. Jadi ya udah sajikan itu daging semua, jangan dikasih jeroan ataupun yang lain gitu. Ya udah dikasih yang benar-benar intinya tuh lo mau ngomong apa, nggak usah muter-muter gitu ya. Nah, kalau bicara public speaking lebih dalam sih ada beberapa tekniknya, Kak. Jadi misalkan teknik description itu cukup how gitu ya, atau what ya. What itu berarti apa yang mau kita bicarakan, kemudian how bagaimana, dan juga why gitu. Nah udah rumus itu juga bisa dipakai. Atau rumus lain misalkan problem solution, misalkan lo mau ngomongin apa tentang masalah apa, udah langsung solusinya apa, kan itu yang dicari orang gitu. Atau teknik lain misalkan PREP, kita belajar PREP juga, misalkan point, reason, example, sama poin lagi. Jadi intinya lo mau ngomong apa dulu di awal, kemudian alasannya apa lo jabarin, kemudian kasih contoh-contohnya yang lebih konkret. Habis itu baru disimpulin lagi gitu dari omongan kamu yang satu paket itu gitu. Nah, itu bisa disampaikan dan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi sebenarnya untuk teknik isi ini banyak banget sih, Kak, yang bisa kita kasih. Intinya adalah
core-nya adalah pada kasih semua daging ke audiens kita. Jadi kalau misalkan mau kasih ornamen-ornamen, ya udah ornamennya untuk mendukung, tapi bukan yang berbunga-bunga kemana-mana. Kan kadang-kadang ketika kita bicara di depan umum itu, gatalnya adalah kayak ketika kita pengen nyambungin kemana, terus kayak nyambung lagi jadinya kayak kemana-mana gitu kan, untuk balik lagi on the track-nya jadi kok jauh banget ya gitu. Nah itu yang mesti kita perhatiin. Nah kemudian di endingnya, penutupnya juga sama, hampir mirip sama yang bank opening, tapi kalau yang di terakhir itu namanya power closing. Jadi artinya kita ngasih sentuhan terakhir, jadi kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens itu apa sih. Misalkan kayak balik lagi bisa kayak kata mutiara atau kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi, banyak hal di depan, atau pantun lagi juga is okay, atau apapun itu juga bisa. Intinya adalah kita bisa ngasih satu penekanan bahwa apa ya, istilahnya kayak konsep kunci kali ya. Jadi ketika orang udah selesai ngedengerin ceramah kita atau materi kita, itu yang pengen dia ingat itu apa. Nah itu disampaikan di akhir, biar apa, ketika kita udah wassalamualaikum misalkan gitu, bye gitu, dia tuh ingat, tadi Fahmi itu ngomongin apa ya, oh iya dia ngomongin ini, kayak gitu. Itu sih yang selalu jadi pakem untuk public speaking yang umum seperti itu, Kak. Oke, thank you. Teman-teman belajar banyak ya, jadi tadi ngomongin intinya ada 3 gitu ya, pembukaan, intinya, terus penutup. Tapi di pembukaan juga ada beberapa tips gitu ya, tadi Kak Afan udah bilang, yang bisa teman-teman pakai, mulai dari pantun, bisa dari kutipan gitu ya, atau kata-kata mutiara kita gitu, atau mungkin pakai data-data atau mungkin fakta-fakta yang memang mencengangkan atau mengejutkan iya, gitu betul, ya. betul. Intinya kan sebenarnya adalah nge-grab atensi dari si audiens gitu, terus akhirnya ke intinya pun juga sebenarnya ada tekniknya ya Kak ya gitu ya. Tadi banyak banget gitu, cara storytellingnya itu juga banyak yang bisa dipakai, pastinya disesuaikan dengan kontennya yang pengen disampaikan gitu ya audiensnya. Terus yang di akhir juga closing juga penting banget, karena kadang-kadang kan orang mungkin kalau intinya panjang kadang-kadang nggak diingat, tapi closing itu yang kayak jadi punchline-nya kita ya gitu ya. Akhirnya oke gitu. Kadang-kadang anak kecil kan suka yang ingat-ingat belakangnya, kalau nggak depan banget belakangnya banget. Bener. Iya bener. Satu hal lagi kayak juga yang menurut aku penting itu, teknik storytelling emang itu jadi salah satu yang mungkin disukai banyak orang ya. Jadi storytelling itu kan nggak cuma dongeng aja, nggak cuma menceritakan. Intinya kita apa ya, kan pada intinya setiap orang tuh suka dengerin cerita gitu ya, baik itu cerita nyata atau fiktif sekalipun. Itu tuh ketika kita sampaikan di public speaking itu akan senang. Nah biasanya aku suka banget pakai teknik storytelling. Jadi di awal ya, karena aku nggak jago puisi, nggak jago bikin pantun gitu ya, kayak ya udah aku awali dengan cerita aja gitu. Teman-teman aku mau cerita deh. Nah dengan bilang seperti itu tuh kayak secara tidak sadar orang-orang juga, wah Fahmi punya cerita apa ya? Ya secara psikologis kayak gitu kan. Jadi storytelling itu jadi salah satu juga yang menurut aku lebih enak, bahkan bisa bisa nganggap bahwa kita tuh setara gitu, kayak ngobrol aja sama temen, itu jadi lebih enak sih gitu teknik storytelling itu. Iya. Itu bisa dipakai di depan Kak berarti ya? Bisa banget. Kayak misalkan mau menganalogikan dengan cerita, misalkan aku kemarin punya cerita deh, aku punya temen gitu, teman aku tuh lagi nggak punya duit, apalah tapi intinya lu mau ngomongin tentang apa, nah itu bisa ditarik dari cerita analogi itu kan, jadi bakal lebih menarik gitu. Iya, oke, mantap Kak. Oke, nanti kalau pengen belajar lebih detail mungkin bisa hubungin Kak Fahmi ya. Nanti IG-nya ada gitu, semua sosial medianya ada, bisa dicapri gitu. Tapi karena kalau kita bahas satu persatu kayaknya nggak cukup juga ya Kak ya, karena itu perlu sesi khusus kan untuk ngebahas itu. Tapi balik lagi semuanya kalau memang dicobain gitu, akhirnya teman-teman satu mungkin nyoba, terus yang kedua ngelihat tadi ya Kak Fahmi bilang referensi orang, orang itu ngomongnya kayak gini, berarti dia pakai teknik ini nih gitu, jadinya kita juga bisa sambil refleksi ya gitu. Betul. bisa berefleksi gitu, dan bisa belajar dari mereka yang yang dipakai itu apa ya, yang dipakai ini apa ya, karena kalau kita cuma dengerin bisa pakai kutipan, bisa pakai pantun, bisa pakai cerita atau storytelling, dan bisa pakai data, bisa pakai let's say misalkan apapun lah gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang pakai lagu juga gitu kan, awal-awal untuk membangkitkan semangat dan seterusnya. Nanti nanti teman-teman punya referensi banyak, bisa dipilih gitu ya, disesuaikan dengan konteksnya teman-teman. Kak, ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin ditunggu-tunggu, dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih.
Kalau Apa kita tuh, ngomongin Kak? public speaking, ini kan sebenarnya ketakutan semua orang ya. Bahkan menurut survei kan public speaking itu adalah ketakutan nomor satu gitu yang dialami banyak orang di dunia gitu. Iya, Jadi iya. mereka lebih takut untuk ngomong di depan umum eh, daripada hal-hal yang lain, daripada takut sama kecoa, takut sama Iya. ketinggian gitu kan. Itu based on survei nih gitu. Nah, supaya nggak grogi atau supaya nggak deg-degan gitu ya kayak bahasanya gitu ya, nggak semakin kecemasannya itu nggak semakin tinggi gitu, ada teknik-teknik khusus nggak sih kak yang biasa kak Hmm. Fahmi lakukan, karena kan tadi kak Hmm. Fahmi bilang bahwa grogi ya gue juga masih ngalamin, bahkan kita juga masih Ya, ngalamin karena itu manusiawi ya gitu, kalau nggak grogi berarti kita betul. nyepelein kan kak gitu sebenarnya. Nah, Bener-bener. kira-kira tipsnya yang biasanya Kak Hmm. Fahmi lakuin ini supaya mengurangi rasa groginya atau kecemasannya tadi, deg-deg-degnya itu nggak terlalu kenceng gimana nih Kak? Iya, benar. Yang perlu kita sadari bahwa public speaker yang hebat pun pernah ngalamin itu gitu ya. Jadi eh, jangan takut bahwa salah ataupun grogi di depan itu adalah suatu kesalahan. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan aku beberapa kali ketika misalkan salah ya udah dinikmati aja. Misalkan kayak salah nyebut orang itu kan kadang-kadang jadi fatal gitu ya. Tapi aku pernah beberapa kali karena nyebut nyebut nama orang apalagi dengan gelar ya Kak, apalagi kalau misalkan event-eventnya itu adalah formal, Iya, itu kan iya. wajib disampaikan. Ya udah Apalagi kalau kayak di event-event pemerintahan iya. gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalkan yang sangat protokoler itu apa namanya memang harus benar-benar saklek. Tapi misalkan masih bisa agak sedikit dibuat santai, itu kadang-kadang bahkan ya udah aku kayak jadi apa adanya aja gitu. Oh, oh maaf Bapak salah ya Pak. Yang benar siapa Pak? Malah aku ajak interaksi gitu kadang-kadang. Ketika misalkan gitu, jadi intinya sih jangan takut dengan spontanitas yang akhirnya nanti akan terjadi ketika kita show gitu kan. Intinya kayak orang-orang bilang the show must go on, ya udah apa yang makanya tadi aku bilang di awal ketika jadi public speaker itu harus bisa adaptasi gitu kan. Nah itu akan belajar dari situ. Nah mungkin kalau tips yang bisa aku kasih ini juga yang sering aku kasih ke teman-teman ketika belajar public speaking gitu ya. Sebenarnya intinya adalah kita tahu materinya sih Kak. Jadi persiapan ya. Yang pertama itu persiapan. Jadi mau materinya apa dulu nih, kita harus latihan gitu. Bahkan aku ketika memang mau ngefasilitasiin satu materi ya udah aku harus latihan. Satu latihan dengan diri aku sendiri gitu ya, karena kita yang tahu gimana ngatur nafas, gimana ngatur apa segala macam sendiri. Nah, yang kedua juga perlu juga latihan untuk di depan umum, maksudnya di depan teman kita lah ya, biar kita bisa dapat feedback gitu. Atau kalau misalkan nggak punya teman sama sekali karena nggak bisa ketemu, ya udah direkam, habis itu kita melihat lagi rekamannya, mana yang salah, mana yang enggak. Nah, nanti kita perbaiki di situ. Nah, itu persiapannya di situ, Kak. Jadi, persiapan baik secara materi, teknis, ataupun sesimpel kayak slide-nya, PPT-nya gitu ya. Kadang-kadang kalau presentasi kan kita butuh slide-nya, clickersnya gitu, baterainya udah penuh atau belum. Karena kan ketika baterai mati juga itu akan membubarkan semua Ya, ya, persiapan ya, yang ya, udah ya. kita dapatkan kayak. Nah, itu persiapan itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua itu penyesuaian diri, Kak. Penyesuaian diri itu apa, misalkan ketika misalkan event kita jam 7 pagi, ya paling nggak kita udah hadir 1 jam sebelumnya lah ya untuk kita apa tahu gitu. Jadi penyesuaian, oh aku panggungnya akan di sana gitu, oh penontonku akan ada orang penting 1, 2, 3 di sebelah sana, berarti aku nanti akan menyapa sebelah sana. Nah, jadi ibaratnya kita udah tahu panggung, tahu medan gitu kan. Kan ketika kita udah tahu medan, kita akan lebih enak gitu ya, kayak nantinya ketika perang gitu kan. Jadi artinya penyesuaian itu juga penting. Maksimal banget 30 menit lah sebelum hadir, sebelum acara dimulai. Jadi kita masih bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa nyiapin diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Nah, yang ketiga ini juga penting banget Kak untuk positive thinking ya. Positive thinking atau bahasanya kasuar adalah afirmasi diri ya, bahwa aku pasti bisa, aku pasti keren, dan aku pasti bisa melaluinya dengan baik dan lancar. Nah, itu juga penting banget karena menurutku afirmasi itu juga harus diucapkan ya. Aku bisa, aku bisa. Bahkan aku sering banget kayak di depan kaca, atau enggak usah di depan kaca lah, biar mulut ini keluar suara dan telinga ini Ya, mendengar gitu ya. Ketika ya. telinga kita dengar itu kan kayak secara ilmiah, aku nggak tahu nih, bukan dokter juga, tapi aku pernah baca itu bisa nyampein ke otak dan otak bisa nyampein ke seluruh tubuh kan Kak, bahwa kita pasti bisa. Nah, itu memang ilmiah gitu ya. Jadi afirmasi diri dan juga positive thinking itu penting gitu ya. Nah, setelah kita udah positive thinking Kak, kita juga butuh yang namanya pemanasan ya untuk secara teknis ya. Jadi karena kita public speaking, kadang-kadang kan ada keseleo-keseleo tuh, misalkan
mau ngomong apa terus kepleset jadi apa gitu ya kan, takutnya fatal segala macam. Nah aku biasanya latihan kayak A I U E O atau humming kayak gitu-gitu, jadi biar otot-otot yang ada di muka kita ini tuh bisa terlatih dengan terbiasa gitulah intinya ya. Nah itu tadi udah berapa Kak? Udah 4P ya, persiapan, penyesuaian diri, positive thinking, sama pemanasan. Nah terus yang berikutnya Kak, posisi tubuh kita juga mesti jadi bagus. Jadi misalkan posisi tubuh itu kan menentukan banget emosi gitu ya, emosi kita ya, motion to emotion ya kalau katanya gitu kan. Jadi ketika kita kayak gini ya udah kita bakal lemas kan, tapi kalau kita udah tegak itu tuh pasti bawaannya emosi kita juga bakal jadi semangat kan gitu. Ini aku juga belajar dari Kak Suhar. Jadi ya udah posisi tubuh kita juga harus bagus gitu kan, ketika kita mau membawakan acara yang sangat ceria ya muka kita senyum gitu. Kemudian misalkan motivasi ya udah tangannya ngepal gitu kan kayak Mario Teguh segala macam. Itu emang ternyata secara emosi juga mempengaruhi gitu. Nah, yang terakhir adalah pernafasan Kak. Jadi aku biasanya karena kalau deg-degan itu kan jantung berdetak lebih cepat ya. Kemudian oksigen itu lebih sedikit yang ada di otak katanya gitu secara teori. Makanya biar oksigennya nambah kita harus ambil nafas. Jadi paling enggak 8 kali lah gitu. Ambil nafas, keluarin pelan-pelan gitu ya. Kemudian diselipin juga doa habis itu kan. Kalau ya sesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Jadi itu akan memudahkan kita. Udah tuh persiapannya udah dapet, kemudian nafasnya juga udah dapet, dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa juga perlu kayak gitu. Nah itu mungkin yang bisa dipraktekin sih Kak, 6P tadi ya. Persiapan, penyesuaian, positive thinking, pemanasan, posisi tubuh, dan yang terakhir adalah pernapasan gitu Kak. Mantap. Jadi 6P teman-teman ya, diingat-ingat tadi cut ini kayaknya daging, maksudnya bukan daging, ini kayak udah kayak nge-wrap up semuanya ya gitu ya, supaya teman-teman nggak pede dan makin nggak pede, teman-teman nggak grogi maksudnya. Teman-teman nggak grogi dan makin pede ketika public speaking, karena ya, dan tadi Kak Fahmi selalu menekankan bahwa yang namanya grogi itu sebenarnya adalah semua orang, bahkan public speaker yang jago pun juga pasti ngalamin itu gitu ya. Tapi yang paling penting ya teman-teman harus menjalankan 6P tadi yang Kak Fahmi udah bilang gitu. Nah Kak Fahmi, apalagi ya, kayaknya udah kita kupas semua ya, atau mungkin dari Kak Fahmi ada ilmu yang sebenarnya belum di-share ke kita gitu ya, Kak Fahmi pengen sampaikan gitu ke teman-teman gitu terkait dengan public speaking. Apa ya, kalau menurut aku public speaking itu juga salah satu keahlian yang bisa kita latih. Jadi misalkan teman-teman sekarang ada di posisi yang aku nggak bisa ngomong sama sekali Kak, aku kalau misalkan ketemu mic pasti langsung tidak bisa berkata apapun. Ya sama gitu, sama halnya dengan kita adalah latihan nyetir gitu ya. Dulu ketika kita belajar sepeda atau nyetir motor atau mobil sekalipun, itu kan kita dari awalnya memang nggak bisa sama sekali kan teman-teman. Gitu kan, dari kemarin misalkan kita dari kecil kita nggak bisa ngomong juga kan, tapi kita belajar di situ, kita mendengar banyak kata-kata, kemudian akhirnya kita belajar, kemudian ya udah analogi main sepeda aja lah, misalkan kita awalnya memang tidak bisa, tapi kita jatuh-jatuh, kita babak belur segala macam. Tapi kalau misalkan kita mau berproses dan emang niatnya udah dari dalam gitu ya, bahwa ya aku pengen bisa public speaking, maka apapun tantangannya dan apapun latihannya, aku rasa worth it kok untuk dilakukan kayak gitu kan. Karena kalau teman-teman udah menyadari bahwa pentingnya public speaking itu memang nantinya untuk kita sendiri, atau lebih-lebih nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, ya nggak ada alasan buat nggak ngelakuin kan gitu. Nggak ada alasan buat nggak belajar, nggak memulai belajar juga. Jadi jangan takut, aku butuh bertahun-tahun juga dan sampai sekarang juga belum jadi sesuatu hal yang hebat. Paling enggak aku bisa apresiasi diri aku sendiri bahwa Fahmi yang dulu ketika SMP sama Fahmi yang sekarang itu ada kok perbedaannya gitu dari segi public speaking. Jadi paling enggak itu sih teman-teman. Kalau misalkan nggak ada orang lain yang apresiasi kita, ya kita sendiri aja gitu. Kenapa enggak gitu sih? Gitu Kak. Oke, thank you Kak. Jadi semuanya bisa dipelajarin Kak ya, seperti analogi naik sepeda tadi. Terus Kak, mungkin balik satu lagi nih gitu. Kan ini zamannya online gitu ya Kak ya. Jadi kalau dulu offline mungkin kebayang ya di depan banyak orang, ya sekarang mungkin hybrid tuh, ada yang offline ada yang online gitu. Tapi menarik nih Kak, mungkin kita bisa diskusi ya. Jadi ada temenku yang bilang gini, gue itu kalau misalkan ngomong online itu lebih grogi gitu ya, karena
atau gue gak bisa deh kalau ngomongin online karena nggak ngelihat muka gitu ya, maksudnya semua orang tuh cuma di depan layar ngomong sendiri gitu. Nah, kalau melihat fenomena kayak gitu tuh gimana nih Kak gitu, atau mungkin bisa bisa di share kayak gitu, atau memang ini karena preferensi orang beda-beda atau karakter orang beda-beda atau gimana? Sebenarnya sih kalau ngomong public speaking mau itu online offline sama aja ya Kak. Jadi kita juga berhadapan dengan orang umum juga. Di depan sana yang nonton kita juga banyak. Misalkan kayak YouTube kan dari awal terbentuk YouTube sampai sekarang kan juga emang online gitu ya. Jadi ketika mungkin yang bisa diganti dengan sapaannya gitu kali ya, kayak misalkan sebenarnya kalau di YouTube itu walaupun itu audiensnya banyak, sebenarnya kan itu adalah media interpersonal gitu ya. Jadi ketika sapaannya tuh nggak perlu pakai kalian, misalkan kamu aja udah cukup. Karena sebenarnya nonton YouTube kan nggak rame-rame Kak. Misalkan aku akan nonton YouTube kan sendirian di kamar gitu. Paling nggak kalau rame-rame sama istri lah berdua gitu. Hal kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan media yang teman-teman ini aja gitu. Ketika misalkan online, aku susah nih kalau misalkan harus melihat satu-satu di Zoom gitu kan. Ya udah anggap kalau aku sih mau pakai apa namanya? Cara-cara yang barbar adalah kasih foto Kak di depan kan. Jadi lo mau ngomong sama siapa atau nyaman sama siapa, di laptopnya tempelin aja foto dia gitu. Jadi kayak seakan-akan gue lagi ngomong sama Raisa misalkan. Biar lebih nyaman misalkan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gue lagi ngomong sama Raisa terus ngomong bla 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 segala macam online kayak gitu. Atau misalkan kalau nggak bisa juga ya udah dikondisikan seperti apa, atau misalkan ada foto-foto di situ desktopnya diganti seperti foto audiens atau apa diganti seperti itu. Jadi memang karena dunianya virtual begitu ya. Tapi kan ngomongnya kita nyata ya Kak. Jadi maksudnya tetap kita menyampaikan sesuatu juga. Betul. Gitu ya untuk banyak orang. Jadi tetap sama sih gitu. Mungkin keuntungannya yang lain ketika online kita nggak perlu pakai celana mungkin ya Kak ya. Jadi kan yang kelihatan cuma ke atas doang. Bawahnya pakai celana pendek atau sarung is okay kayak gitu. Iya, biasanya itu sih yang. Terus kalau misalkan baju ya udah batik aja atau nggak perlu make up yang seperti yang apa. Zoom pun sekarang udah ada teknologi yang namanya touch up gitu kan di screen-nya itu sih paling jadi keuntungan, tapi bisa juga memang jadi tantangan juga gitu sih Kak. Jadi kalau misalkan itu jadi tantangan buat kita, misalkan apa nih tantangannya, takut berhadapan di depan orang. Nah anggap aja berarti sekarang lo sendirian kan di kamar kan gitu kan, ya udah lo menyingkir aja ke kamar untuk ngobrol di Zoom itu atau di media online itu. Ketika nggak ada orang kan itu akan lebih nyaman mungkin. Atau kalau misalkan itu nggak bisa juga, bisa pakai cara-cara lain. Kita mesti kenal dulu sih masalah kita ada di mana, baru kita bisa cari solusinya apa gitu Kak. Kalau dari Oke. Thank you Kak Fahmi. Kayaknya kurang lebih udah 1 jaman nih kita ngobrol ya Kak ya, nggak terasa nih. Ini kalau di ini gue udah 1 jam 2 menit nih. Oh itu. Nah, Kak Fahmi kalau ini gue pertanyaan terakhir lagi nih, terakhir terus. Boleh Kak. Nah, kan apa ya? Sekarang tuh banyak banget gitu ya training soal public speaking, mungkin sekolah public speaking gitu-gitu kan gitu, dan banyak lah gitu. Nah, gue nggak nyalahin mereka ya, tapi ketika kita misalkan pengen belajar public speaking gitu ya, apakah kita memang harus ikutan gitu ya training itulah mungkin, atau pelatihan itu, atau sebenarnya ya udah lo dengan diri sendiri gitu ya, ketika lo menciptakan peluang, lo punya pengalaman itu juga akan mengasah dirinya teman-teman, atau kayak gimana nih? Atau Kak Fahmi dulu juga berangkatnya dari sana gitu, ikutan kayak gitu-gitu dulu, atau dari model kuliah tadi terus akhirnya dikembangkan sendiri lewat pengalaman, atau gimana Kak? Karena kan ketika gini, kalau gue bayangin ya, ketika jadi MC, ketika jadi penyiar radio, ketika jadi fasilitator, ketika jadi trainer, ketika jadi motivator, kan topengnya beda-beda nih gitu. Iya, benar Kak. Itu tuh harus kita ikutan sekolahnya dulu, atau memang ya udahlah gitu, nggak usah lo bayar, nggak usah ikutan sekolah juga nggak apa-apa, atau gimana? Iya. Kalau belajar satu yang pertama itu bisa dari mana aja sebenarnya kayak. Tapi kalau misalkan teman-teman akhirnya pengen memutuskan untuk oke, aku harus belajar atau ambil kelas kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Nah, ambil kelas pun nggak akan ada manfaatnya kalau teman-teman nggak punya media untuk praktek. Sebenarnya sih praktek ya Kak, karena ini kan keahlian yang memang harus praktik gitu ya, praktikal gitu ya. Jadi
kalau misalkan mau teori sebanyak apapun, ketika teman-teman akhirnya tidak mempraktekkan, ya sama aja bohong gitu. Nah, kalau misalkan mau milih tempat les gitu ataupun kelas-kelas public speaking, teman-teman mesti pastiin dulu gitu komposisinya seperti apa, apakah lebih banyak teori ataukah praktek. Kalau aku pribadi lebih suka ketika yang ditawarkan adalah banyak prakteknya Kak gitu, karena untuk mendapatkan kesempatan praktek kemudian feedback ya, terutama feedback itu yang feedback membangun ya, terutama ya itu kan mungkin memang butuh seseorang yang sudah punya pengalaman gitu ya, paling nggak pengalaman di bidang-bidang tertentu yang akhirnya nanti feedback yang didapat memang itu untuk membangun kita dan memang sesuai dengan kebutuhan karena orang tersebut sudah punya pengalaman dan prakteknya memang sudah ada gitu. Nah emang butuh sih hal yang semacam itu. Nah makanya teman-teman mesti milih yang kayak gitu, paling nggak 80% lah atau 70-80% itu ketika kegiatan di kelas itu semua ada prakteknya. Itu mungkin salah satu pilihan yang bagus ketika teman-teman mau ikut kelasnya. Tapi kalau misalkan 50-50, menurut aku mending belajar dari YouTube juga banyak ya gitu ya, daripada ikut kelas ngabisin duit gitu kan. Kemudian menghubungin Kak Suhar ngechat juga lebih enak daripada kita mau bikin kelas gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya belajar dari mana aja bisa. Kalau misalkan mau belajar, pilih yang prakteknya banyak. Kayak gitu. Yang prakteknya banyak gitu. Lebih bagus lagi sih karena practice make perfect gitu ya Kak ya. Jadi ciptakan media-media sendiri sih lebih enak gitu. Jadi ketika misalkan di sekolah ada kegiatan, ya nggak apa-apa juga untuk menawarkan diri, aku aja nih yang jadi MC, aku aja yang nyambut misalkan seperti itu, nggak masalah ya. Gitu, ambil kesempatan itu sih daripada susah misalkan nyari kesempatan. Iya, iya. Oke, thank you Kak Fahmi. Jadi kesimpulannya ini adalah ilmu yang sebenarnya bukan hanya teori doang tapi praktikal ya, karena jam terbang itu butuh banget gitu. Semakin praktek maka akan semakin mahir dan semakin ahli gitu ya Kak. Oke, Kak Fahmi, ada lagi Kak yang pengen disampaikan ini sebelum kita close? Nah kalau sekarang ini mungkin ya pengalaman aku kan sekarang juga sempat ngajar juga, bikin kurikulum, bikin materi tentang public speaking gitu kan. Itu pun juga berawal dari merangkum dari praktek-praktek yang selama ini udah pernah aku dapat di lapangan kayak gitu teman-teman. Jadi jatuh-jatuhnya teori itu pun terbangun dari praktek-praktek yang udah pernah aku dapat. Jadi ketika jadi reporter, jadi presenter seperti apa, kemudian aku coba intisarikan gitu kan, kemudian jadi materi. Dan aku pun melihat ketika murid-murid aku yang walaupun anak-anak itu kan kelihatan ya mana yang anak-anaknya antusias, pengen praktek, pengen belajar. Nah, aku udah bisa bukan nge-labelin sih, jadi kayak udah bisa menebak mana yang emang bisa jadi oke, atau mana yang ikut kelas sekedar ikut kelas doang. Mungkin karena orang tuanya kali ya, nggak ada kegiatan anakku terus aku ikutin kelas public speaking. Nah itu kelihatan juga kok kita bisa ngeliatin bahwa ini anak yang emang niat dari dia sendiri atau ini yang diminta nih sama mamahnya nih, makanya dia kurang semangat atau seperti apa. Kayak gitu sih. Itu basicnya pasti dari keinginan kita. Pokoknya lagi-lagi kembali kalau misalkan emang kitanya pengen mau dan maju untuk belajar public speaking, insya Allah sih prosesnya akan dimudahkan gitu ya ke depannya. Gitu kan. Ya. Niat baik selalu ada kemudahannya Kak ya. Betul. Balik lagi ke niatnya. Oke, thank you Kak Fahmi. Menarik 1 jam bersama Kak Fahmi, luar biasa nih. Kita membedah public speaking gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan pengen ngobrol lebih lanjut gitu ya, boleh banget gitu, nanti bisa hubungin Kak Fahmi juga gitu ya, karena Kak Fahmi ini juga senang banget pasti untuk ngebantu selain communications practitioner juga Kak Fahmi people development juga kan gitu, suka ngembangin orang juga, makanya suka ngajar-ngajar. Oke Kak, sehat-sehat selalu ya Kak ya. Sama-sama Kak Suhar. Satu keluarga gitu, sampai ketemu lagi, semoga kita bisa ketemu offline nih gitu. Amin. Udah lama banget kita nggak ketemu. Thank you Kak ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu Kak. Thank you Kak, sehat-sehat juga.